Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali menjadi sorotan di bursa transfer jelang musim panas 2025. Klub berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah bersaing ketat dengan 4 tim lainnya untuk mengamankan tanda tangan striker tajam milik Crystal Palace, Gianfilippo Mateta. Dengan performanya yang sedang menanjak di Premier League musim ini, Mateta menjadi incaran panas yang bisa mengubah wajah lini depan tim manapun yang berhasil merekrutnya. Laporan dari tim Talk menyebut bahwa United bukan satu-satunya peminat sang pemain. Klub-klub besar Eropa seperti Bayern Munchen, Juventus, Atletico Madrid, dan Nottingham Forest juga disebut masuk dalam daftar pemburu jasa striker asal Prancis tersebut. Mateta masih terikat kontrak dengan Crystal Palace hingga musim panas 2026. Namun spekulasi soal masa depannya terus berkembang, terutama karena Crystal Palace dikabarkan bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Nilai tersebut dinilai cukup terjangkau untuk pemain yang terbukti bisa bersaing di level tertinggi. Gary Neville mengkritik pemain yang kaku dan terlalu diatur di saat derby Manchester berakhir imbang dan berjalan hambar di Old Trafford. Legenda Manchester United Gary Neville tidak menahan diri saat mengkritik pemain dari kedua klub ketika derby Manchester berakhir dengan hasil imbang tanpa gol yang membosankan di Old Trafford. Gary Neville mempertanyakan sikap para pemain setelah hasil imbang tersebut dan menyebut mereka kaku dan terlalu diatur. Manchester United kian menunjukkan keseriusannya mengejar tanda tangan pemain Napoli yang sedang dipinjamkan ke Galatasaray, Victor Osimhen, jelang bursa transfer musim panas 2025. Laporan tim Talk mengungkap klub besutan Ruben Amorim telah mengajukan tawaran konkret demi memboyong pesepak bola asal Nigeria ke Old Trafford. Sekedar informasi, ambisi MU merekrut Osimhen didasari oleh situasi lini depan skuad yang tidak menjanjikan sepanjang kampanye musim ini. Tim Talk mencatat Osimhen sejauh ini sudah menjaringkan 28 gol dalam 32 pertandingan lintas ajang untuk timnya. MU yang tidak ingin kalah dalam perburuan tanda tangan Osimhen pun kabarnya sudah melakukan upaya konkret demi mengamankan jasa sang pemain, meski bursa transfer musim panas belum dibuka. Sumber di Turki, Taktik Mania, dan Arda Okjun sebagaimana dinukil tim Talk melaporkan MU berupaya memenangkan persaingan dengan mengirimkan tawaran resmi kepada Osimhen. Tak diungkap secara pasti berapa nilai proposal yang diajukan Setan Merah. Akan tetapi kabar juga mengklaim Galatasaray siap berkorban demi mempertahankan pemain berusia 26 tahun tersebut. Manchester United menciptakan banyak peluang tapi harus puas dengan hasil imbang 0-0. Kapten MU Bruno Fernandes mengatakan timnya kurang insting membunuh. Senang dengan penampilan kami, tapi dengan hasilnya tidak. Kami membutuhkan 3 angka di pertandingan tadi dan kami sadar akan hal itu. Kami melawan sebuah tim yang sangat bagus. Pertandingannya sedikit lebih baik untuk kami. Kami tidak sedikit lebih berbahaya daripada mereka. Kami hanya butuh insting membunuh yang lebih besar. Di babak pertama kami melakukan banyak sentuhan ketika kami hanya membutuhkan satu saja. Kami tadi sadar sangat rapi, tapi insting membunuhnya hilang pada hari ini, Bruno menambahkan. Selain lini depan, Manchester United juga akan merombak sektor pertahanan. Back-back yang dimiliki oleh MU saat ini kinerjanya mengecewakan dan banyak yang sudah uzur serta habis kontrak pada akhir musim nanti. Awalnya MU menjadikan bek tengah Bournemouth Dean Huijsen sebagai incaran utama. Pemain internasional Spanyol itu tampil sangat baik bersama Bournemouth musim ini, terutama sejak ditangani oleh Andoni Iraola. Menurut laporan Pichiches pada akhir pekan pertama April 2025, MU mulai mencari target baru. Mereka menemukan sosok potensial yang lebih murah dari Huijsen, yakni pemain bertahan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Harga Hincapié lebih rendah dibanding Huijsen.
Klausul pelepasannya bernilai 50 juta euro. MU akan berusaha bernegosiasi dengan Leverkusen agar bisa merekrutnya di bawah harga klausul pelepasan. MU punya sejarah bagus dengan pemain dari Ekuador. Mereka pernah punya bek sayap yang diandalkan Antonio Valencia. Rekomendasi dari Valencia juga bisa dipakai MU untuk merayu Hincapié agar memilih pindah ke Old Trafford. Manchester United dikabarkan tengah mengincar penyerang muda berbakat asal Ipswich Town, Liam Delap. Diskusi internal di Old Trafford menunjukkan bahwa pihak MU serius mempertimbangkan pendekatan untuk mendapatkan gelandang serang muda berusia 22 tahun ini. Salah satu alasan utama dibalik ketertarikan MU adalah klausul kontrak yang memungkinkan klub untuk membelinya seharga 40 juta euro jika Ipswich Town terdegradasi dari Liga Premier. Hal ini membuka peluang bagi MU untuk menambah kekuatan lini depan dengan biaya yang relatif terjangkau. Daya tarik Delap semakin meningkat dengan kecepatan karena ketajamannya di depan gawang. Diskusi intens antara manajemen Old Trafford menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pemain ini semakin memanas. Mengingat juga ketertarikan dari Liverpool, Chelsea, dan Newcastle United. Persaingan ketat ini membuat proses transfer menjadi semakin dinamis dan penuh dengan strategi negosiasi dengan masing-masing pihak. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan dalam lanjutan Premier League. Mereka hanya bermain imbang tanpa gol saat menjamu Manchester City di Old Trafford. Ruben Amorim menyebut MU bermain lebih nyaman dan terorganisasi. Ia melihat koneksi antar pemain semakin membaik di setiap lini. Amorim menegaskan bahwa semua pemain memiliki ruang untuk berkembang. Ia percaya kualitas mereka terbukti dari performa di klub-klub sebelumnya. Kevin De Bruyne telah memainkan derby Manchester terakhirnya. Kevin De Bruyne menunjukkan penampilan tak spesial, berbanding lurus dengan hasil akhir pertandingan. Sementara itu, Kevin De Bruyne melepaskan 2 percobaan ke gawang MU, meski tak cukup merepotkan kiper Andre Onana. Pemain top Belgia ini juga tidak sekalipun mengkreasikan peluang Manchester City. Kegagalan serupa yang untuk pertama kalinya dialaminya sejak melawan West Ham United pada tahun 2018. Kevin De Bruyne belum lama ini mengumumkan dirinya akan meninggalkan Man City di akhir musim. Playmaker top Belgia itu memenangi 16 trofi, sudah melakoni 21 derby Manchester di semua kompetisi, dengan 10 kali menang dan 7 kali kalah. Usai pertandingan, kapten sekaligus gelandang MU Bruno Fernandes memuji karir koleganya itu di Man City. Leny Yoro tampil solid saat Manchester United menahan imbang Manchester City. Bek muda asal Prancis itu bermain penuh dan membantu tim menjaga clean sheet. Pelatih Ruben Amorim memintanya untuk lebih berani membawa bola ke depan. Yoro mengaku melaksanakan instruksi tersebut dalam laga melawan City. Ruben Amorim ingin Leny Yoro membantu membangun serangan dari belakang. Ia tidak hanya fokus bertahan tapi juga aktif dalam distribusi bola. Leny Yoro mengaku dirinya melaksanakan instruksi sang pelatih. Ia menyadari pentingnya membantu lini tengah dan depan dalam mengalirkan bola. Mantan bos Manchester United Erik ten Hag terekam menghadiri laga AS Roma versus Juventus di Serie A. Mantan pelatih MU Erik ten Hag hadir di laga Serie A antara AS Roma dan Juventus sebagai tamu. Fitchkin selaku pemilik Roma. Kehadirannya memicu desas-desus bahwa ia dipersiapkan untuk memimpin Giallorossi di musim panas. Namun La Gazzetta dello Sport mengabarkan belum ada kontrak resmi soal jabatan manajer. Erik ten Hag tidak hanya menghadiri pertandingan sebagai tamu sang pemilik, tetapi juga mendapatkan perlakuan istimewa di luar lapangan. Dia diinapkan di hotel yang juga digunakan oleh pemain yang diboyong Roma di bursa Januari, yakni Victor Nelson dan Anas Salah Eddine. Laga panas antara Manchester United dan Manchester City berakhir tanpa pemenang. Pertandingan yang sangat dinanti itu justru berakhir membosankan dengan skor 0-0. Gary Neville menilai gaya bermain Onana terlalu lambat. Banyak pihak yang kecewa dengan performa kedua tim, termasuk legenda MU Gary Neville. Ia menyampaikan kritik tajam terhadap kiper Andre Onana. Kritik tersebut disampaikan Gary Neville saat menjadi komentator untuk Sky Sport. Ia bahkan menyebut pertandingan itu sebagai salah satu laga paling membosankan.
Gary Neville mengkritik sikap Andre Onana yang dianggap terlalu lama memegang bola. Ia menilai itu memperlambat tempo permainan secara keseluruhan. Gary Neville menyebut pertandingan tersebut sangat membosankan. Ia bahkan meminta maaf karena merasa komentarnya juga terdengar membosankan. Manchester United masih terus mencari konsistensi di bawah arahan Ruben Amorim. Meski begitu, ada tanda-tanda positif dalam performa beberapa pemain kunci. Amorim menyebut bahwa Casemiro adalah contoh nyata dari pemain yang berkembang sesuai arahan pelatih. Kerja kerasnya kini membuahkan hasil serupa kepercayaan penuh. Ruben Amorim menegaskan bahwa Casemiro tetap profesional meski sempat tidak dimainkan. Ia terus berlatih dan meningkatkan aspek permainan yang diminta oleh tim pelatihnya. Meski Casemiro bermain baik, MU kembali gagal mencetak gol. Pertandingan melawan Man City berakhir 0-0 tanpa gol yang tercipta. Amorim mengakui bahwa timnya menciptakan beberapa peluang, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama. Legenda Manchester United, Roy Keane, melontarkan kritik pedas terhadap penampilan membosankan kedua tim dalam laga derby Manchester. Roy Keane yang terkenal dengan gaya bermain keras saat masih aktif sebagai gelandang United mengaku kecewa dengan intensitas dan semangat yang ditunjukkan para pemain. Ia menyoroti bahwa meskipun kedua tim tampak mendominasi penguasaan bola di berbagai momen, tidak ada agresivitas khas derby yang terlihat di atas lapangan. Salah satu gelandang peluang terbaik United datang dari Garnacho yang gagal memaksimalkan umpan silang Diogo Dalot. Sementara Kevin De Bruyne mengandalkan aksi untuk mengarahkan tembakannya tepat ke pelukan Onana. Ironisnya, De Bruyne telah mengumumkan bahwa ini akan menjadi musim terakhirnya bersama City. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan penjelasan terkait kondisi Harry Maguire usai sang bek ditarik keluar lebih awal dalam laga derby Manchester di lanjutan Premier League. Amorim menjelaskan bahwa Maguire hanya diizinkan bermain selama 60 menit oleh tim medis. Dengan demikian, ia memastikan bahwa sang bek tengah siap tempur untuk pertandingan melawan Lyon. Keputusan untuk menarik Maguire keluar pada laga melawan City adalah tindakan pencegahan. Amorim menekankan pentingnya menjaga kebugaran pemain kunci agar tidak mengalami cedera lebih lanjut.